Nah, ini yang keren ya. Nanti di Google Meet ini ada multiple meeting moderator. Jadi, sebagai host biasanya di Google Meet ini kita tunggal. Jadi tidak bisa add co-host gitu ya. Nah, kalau nanti mungkin ada fitur untuk meng-add moderators. Jadi, kita tidak akan kesulitan sendiri mem-mute peserta atau uh, meng-hide peserta atau meng-kick peserta yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Asep Panjelasmana di channel Aspal Edu, channel yang bahas tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sedang hangat-hangatnya. Kali ini sedang trending kali ini, terutama bagi para guru ya. Karena apa? Karena ada update besar dari Google, big update, di mana saat ini Google Suite for Education telah resmi berubah nama menjadi Google Workspace for Education dengan segala macam hal baru yang nanti akan kita temui. Nah, hal-hal baru apa yang mungkin akan kita temui di 2021? Kita akan bahas sedikit demi sedikit. Oke, saat ini saya membahas dulu tentang update Google Workspace for Education. Jadi, ada berapa tipe sih akun Google Workspace for Education? Karena dulu saja kan G Suite for Education itu kan ada beberapa tipe ya. Ada G Suite for Education Basic, ada Enterprise, dan lain-lain. Nah, sekarang untuk Google Workspace for Education ini ya, kita akan lihat ternyata ada empat tipe ya. Yang pertama adalah Google Workspace for Education Fundamental ya. Yang kedua ada Google Workspace for Education Standard, kemudian ada Teaching and Learning Upgrade, dan yang terakhir ada Google Workspace for Education Plus. Ini yang tertinggi. Ya, itu yang tertinggi. Nah, kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama, Google Workspace for Education Fundamental adalah yang banyak kita pakai saat ini. Bagi sekolah-sekolah yang menggunakan G Suite yang versi gratis, versi education, dan akun belajar ID, mungkin inilah namanya sekarang ya, Google Workspace for Education Fundamental ya. Termasuk fitur-fiturnya apa saja ya. Fitur-fiturnya sudah sangat lengkap ya. Ada alat kolaborasi, classroom, dokumen, spreadsheet, slide, formulir, dan masih banyak lagi ya. Ada Google Meet, Gmail, chat, kemudian ada keamanan ya, pencegahan kebocoran data, dan lain-lain gitu ya. Ini fitur utamanya. Nah, sedangkan untuk Google Workspace for Education Standard, ya, tambahannya itu ada ekspor log Gmail dan Classroom untuk mendapatkan insight dan analisis big data. Ya, itu untuk yang versi Education Standard. Nah, kalau yang Teaching and Learning Upgrade, tambahannya ya, selain ada ekspor log, ada juga add-on Classroom ya, untuk mengintegrasikan konten dan alat favorit secara langsung. Nah, ini ya. Kemudian ada fitur interaksi premium Google Meet, tanya jawab, polling, breakout room. Nah, jadi breakout room ini ada di minimal di Teaching and Learning Upgrade ya. Ini breakout room di sini, dan peserta rapatnya bisa 250 orang dan bisa di-stream lebih dari hingga mencapai 10.000 orang ya. Kemudian ada laporan keaslian pekerjaan siswa ya. Itu adalah fitur-fitur unggulan dari Google Workspace Teaching and Learning Upgrade. Selain fitur-fitur lainnya yang mungkin tidak disebutkan di sini satu persatu. Kemudian yang terakhir ada Google Workspace for Education Plus. Nah, ini juga sama ya. Bisa live stream hingga ke 100.000 orang. Ini lebih banyak lagi ya. Menggunakan Google Meet, kemudian bisa mensinkronkan data nama siswa langsung ke Classroom dari sistem informasi siswa. Wow, keren ya. Kemudian ada Cloud Search yang dipersonalisasi untuk domain Anda agar informasi mudah diakses dan ditemukan. Wow, keren. Kemudian yang terakhir adalah waktu respon lebih cepat dari tim dukungan yang beranggotakan para spesialis produk. Jadi ini memiliki PIP support ya, kalau yang saya baca di Google Workspace for Education Plus. Selain juga fitur-fitur seperti breakout room,
polling, dan lain-lain juga pastinya didapatkan di versi Education Plus ini. Oke, kita sekarang beralih ke fitur yang selanjutnya ya. Nah, ini perbandingannya ya. Fitur-fitur Google Docs, Spreadsheet, dan Slide semuanya didapatkan. Di keempat versi ini didapatkan gitu ya. Nah, untuk mulai di Classroom lah ada yang berbeda ya. Jadi di aplikasi Classroom ada yang berbeda. Jadi kalau yang Education Fundamental ini Classroom-nya itu tidak ada add-on pihak ketiga ya. Dan laporan keasliannya itu hanya 5 per kelas. Sedangkan di Teaching and Learning Upgrade itu sudah ada add-on pihak ketiga ya. Dan laporan keaslian dari pekerjaan siswa itu sudah tanpa batas ya. Begitu juga dengan Education Plus. Oke, yang selanjutnya ini sama, semuanya didapatkan. Google Site ada semua, Google Group ada semua, Gmail ada semua. Nah, untuk Google Meet, Google Meet ini yang menarik. Jadi untuk Education anggotanya 100 peserta. Sedangkan yang standar juga sama 100. Nah, mulai dari Teaching and Learning Upgrade dan Education Plus ini anggotanya ada 250. Ya. Kemudian yang lainnya live streaming itu mulai ada di Teaching and Learning ya. Kemudian fitur yang lainnya rekaman itu ada semua. Nah, kemudian di sini mulai yang tidak ada di Google Workspace Fundamental ini di polling, breakout room, pelacakan kehadiran, dan peredam kebisingan ini tidak ada ya. Jadi ini adanya di versi yang Teaching and Learning ke atas gitu ya. Padahal breakout room sangat diperlukan lah oleh kita ya. Seorang guru itu sangat penting untuk bisa membagi kelas gitu ya. Nah, untuk Cloud Search ini cuma ada di versi tertinggi yaitu di Education Plus. Dukungannya, nah ini untuk penyimpanan ya. Kemungkinan nanti ke depannya kalau tidak salah di Juli 2022 akan ada kebijakan terbaru tentang Google Drive untuk Google Workspace ya. Mungkin saja tidak unlimited lagi gitu ya. Karena di sini disebutkan 100 terabyte, 100 terabyte dan yang lainnya itu 100 terabyte dan 100 terabyte juga gitu ya. Jadi standar semuanya dipukul rata 100 terabyte. Namun yang Teaching and Learning dan Education Plus ini ada plus-plusnya. Ya. Nah, ini tapi belum rilis. Jadi kalau Anda cek di Google Drive, Google Suite for Education Belajar ID atau Google Suite Education Sekolah itu masih unlimited ya. Nah, ini pusat keamanan ini ada di Education Standard dan Education Plus. Ya, yang lainnya ini hampir semuanya bisa didapatkan ya. Nah, itu sedikit mengulas tentang perbedaan dari 4 versi Google Workspace for Education. Saya ulangi, satu adalah Education Fundamental, 2 Education Standard, 3 Teaching and Learning Upgrade, dan yang keempat Education Plus. Itu 4 versi dari Google Workspace for Education. Anda harus hafal itu, karena sebagai guru nanti pasti akan ada yang bertanya pada Anda. Anda pakai G Suite versi apa? Anda pakai Google Workspace versi yang mana gitu ya. Minimal Anda sudah tahu, sudah bisa menjelaskan. Oke, itu sekilas tentang perbedaan paket dari Google Workspace for Education. Sekarang saya akan membahas di tahun 2021 ini akan ada hal-hal yang menarik, hal-hal baru bagi kita sebagai guru yang tentunya sangat menarik. Apa saja? Nah, yuk kita simak ya. Nah, ini kita simak ya. Ini di Facebook, saya baru melihatnya dari Facebooknya Pak Stephen ya, Pak Stephen Sutantro. Ya, beliau adalah salah satu expert dari Google for Education juga. Nah, ini kita akan lihat yang menjadi big update di tahun 2021 untuk Classroom adalah yang pertama adanya rich text editing, ada bold, italic, dan lain-lain. Jadi ketika Anda mengetikkan materi di Google Classroom nanti seperti halnya nanti mengetikkan di Word ya. Jadi ada pemformatan teks sehingga kita bisa membuat materi secara lebih keren lagi gitu ya. Kemudian ada improve photo submission, kemungkinan nanti fitur insert image mungkin dan lain-lain itu akan mengalami peningkatan gitu ya.
Yang ketiga ada offline support ya, luar biasa kalau ada offline support. Keempat, ada engagement tracking. Wow, sejauh mana siswa kita suka dengan konten-konten kita akan bisa di-track ya. Kemudian juga ada add-on for classroom. Ini luar biasa, ini yang sangat saya tunggu seperti apa add-on classroom nantinya ya. Kemudian ada improve mobile grading. Nah, ini saya belum tahu ya. Mungkin tampilan di mobile-nya nanti akan lebih diperkeren lagi gitu ya. Kemudian ada sys router synchronize. Nah, ini saya juga belum tahu, kita tunggu saja. Yang terakhir ada improve Meet integration. Jadi, integrasi Google Meet di dalam Classroom itu akan lebih baik ya. Saat ini sudah sangat baik. Jadi, Meet sekarang sudah ada di header Classroom. Kemudian Meet juga sudah diintegrasikan, bisa disetting alamatnya oleh kita ya di Classroom. Oke, itu big update for Google Classroom. Kita beralih ke fitur yang selanjutnya dari Google Meet update. Nah, di Google Meet ini ada beberapa update penting nih di 2021. Nah, ini yang keren ya. Nanti di Google Meet ini ada multiple meeting moderator. Jadi, sebagai host biasanya di Google Meet ini kita tunggal. Jadi tidak bisa add co-host gitu ya. Nah, kalau nanti mungkin ada fitur untuk meng-add moderators. Jadi, kita tidak akan kesulitan sendiri mem-mute peserta atau meng-hide peserta atau meng-kick peserta yang cenderung mengganggu jalannya meeting gitu ya. Itu multiple meeting moderator. Yang selanjutnya adalah virtual meeting roster ya. Create your meet link through Google Classroom to restrict meeting attendance to student list on your class roster. Ya, jadi nantinya sepertinya di Google Classroom ini ada fitur untuk membuat link ya. Ya, kemudian ada schedule breakout room. Ya, keren ya. Sudah ada breakout room, ada schedule-nya lagi ya. Jadi kita bisa menjadwalkan kapan siswa ini kita pecah menjadi berbagai macam atau beberapa kelompok gitu ya. Keren. Kemudian improve classroom management control. Di mana ada remove all, mute all, mic lock, new reaction. Nah, yang mute all ini baru rilis kemarin tanggal 17 ya. Dan saat ini sudah rilis di beberapa akun G Suite, tinggal menunggu beberapa hari lagi saya yakin di akun pembelajaran.id. Nah, kemarin saya di domain saya sudah rilis nih mute all ini, dan yang lainnya akan menyusul ya. Kita tunggu ya. Ini yang akan kita tunggu di 2021. Tentunya ini menjadi bahan konten saya juga nantinya. Oke, kita lanjut ke Google Drive nantinya ya. Jadi yang pertama di Google Drive itu nanti ada save form draft response. Jadi form akan otomatis di-save dalam draft respon ya, dan pelajar akan melengkapi sebuah form quiz dalam berbagai macam settingan. Ya, intinya mungkin nantinya formnya, fiturnya akan lebih keren lagi lah intinya. Saya juga masih belum bisa menangkap dengan jelas ya untuk fitur yang ini, tapi nanti kita akan bahas ke depan gitu ya. Kemudian revision history in Jamboard. Oh, jadi ini history perubahan di Jamboard yang akan mengalami perbaikan gitu ya. Kemudian target audience. Nah, target audience ini memungkinkan IT admin untuk memanage sharing restrict on drive content. Jadi nanti di G Suite ini tim IT bisa mengontrol bagaimana proses berbagi file di lembaga tersebut. Nah, yang terakhir adalah adanya dokumen approval. Nah, ini juga akan kita tunggu ya. Saya belum bisa menangkap terlalu jelas dari fitur-fitur terbaru Google Drive ini, tapi nanti pasti akan kita tunggu gitu ya. Kemudian yang terakhir, kita akan menunggu update besar dari Chromebook ya. Jadi di Chromebook tahun 2021 ini akan ada yang pertama screenshot yang lebih baik, kemudian ada fitur screen recording, ada live caption, translation, dan accessibility, kemudian ada telestrator ya. Nah, ini yang punya Chromebook nanti ini fitur-fitur yang ditunggu gitu. Nah, sampai saat ini saya belum punya Chromebook, mungkin ke depan ya, mudah-mudahan gitu ya. Kalau YouTube-nya semakin rame ya, bukan tidak mungkin gitu ya. Oke. Itu beberapa
big update dari aplikasi-aplikasi keren yang sedang kita pakai saat ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah perkembangan yang bagus ya. Perkembangan aplikasi yang sangat bagus juga akan mendukung pada perkembangan kita dalam mengajar di kelas. Baik, mungkin itu yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.